Kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat. Kamu gak akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan. Kembali lagi bersama saya Septi Dan saya Novi dalam acara Dilan Dialog Lalu Lintas. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak AKP Herman Sofian SH SIK MH ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saat ini kan lagi pandemi COVID-19 ya Pak ya. Tingkat pidana yang saat ini terjadi itu lebih banyak atau berkurang atau bagaimana Pak? Untuk situasi dalam kondisi pandemi ini, dari evaluasi tahun 2019 ke tahun 2020 dan 2021 ini ada peningkatan kurang lebih sekitar 10%. Lebih dari meningkat tahun Pak ya. sebelumnya. Ya. Kemudian 1 bulan terakhir tindak pidana kejahatan apa sih Pak yang sering terjadi, yang banyak terjadi? Didominasi tetap ke kejahatan jalanan ya, pencurian. Kemudian juga ada yang berkutat di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dan di luar daripada itu juga di kita ini di wilayah Kutai Kartanegara ada juga yang memang kasus-kasus mengenai tanah. Tanah ini juga cukup banyak dan memang prosesnya itu juga cukup panjang. Iya Pak. Itu nilai itu juga ada juga di luar daripada undang-undang KUHP ini mengenai fidusia. Salah satunya juga. Ya, berkaitan dengan leasing ya Pak ya. Betul. Berkenalan juga dengan narasumber kita hari ini yaitu dengan Bapak Ian Ferdian, selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Forum Komunikasi Daerah Samarinda ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Baik. Alhamdulillah. Gimana? Sudah berapa lama Pak ini menjadi Ketua Asosiasi. API ya singkatannya ya? API. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun cukup lama Pak ya. Iya. Mungkin hari ini kita mau bertanya-tanya Pak sedikit. Boleh, silakan. Tentang pembiayaan kendaraan bermotor. Sebetulnya prosedur pembelian kendaraan bermotor melalui jasa leasing atau pembiayaan itu gimana sih Pak? Oke. Untuk melakukan atau pengajuan kredit di perusahaan pembiayaan, tentunya ada beberapa tahapan yang harus kita jalanin ya, Ibu-ibu. Yang pertama mungkin dari sisi debiturnya sendiri itu harus datang ke showroom atau datang ke dealer untuk melihat kendaraannya dulu. Debitur itu sebutan untuk Konsumen. konsumennya. Ya. Debitur. Kemudian Jadi, lanjut. Setelah udah memilih, sudah cocok, sudah oke, baru ditanya dulu nih mau cash atau kredit. Nah kalau kredit ke kami, tentunya ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Di antaranya adalah pertama mungkin KTP suami istri, kartu keluarga, rekening listrik atau air, ya, selaku bukti kepemilikan rumah, seperti itu. Baru ada gaji kalau memang dia adalah karyawan. Kalau dia wira swasta mungkin bisa dengan pembuktian nota-nota usaha atau surat keterangan dari kelurahan atau apapun itu yang bisa membuktikan memang dia punya usaha, itu dipersilahkan. Terus ada NPWP, terus melampirkan juga biasanya rekening tabungan 3 bulan terakhir di print. Itu sih. Biasanya seperti itu saja. Nanti hasilnya silahkan berkasih dikasih ke kami, nanti kami akan melakukan proses survei dan lain-lain. Itu sudah lanjutin. Seperti itu Ibu. Baik. Persyaratannya KTP suami istri ya Pak ya. Iya, Kalau betul. dia Bujang. Boleh. bagaimana itu Pak? Kalaupun nanti posisi dia dalam kondisi masih belum menikah, itu masih tetap diperkenankan untuk pengajuan asalkan usianya di atas 21 tahun. Seperti itu. Jadi nanti pengajuannya boleh pakai penjamin dan boleh juga tanpa penjamin. Penjaminnya orang tua. Orang tua begitu. atau saudara itu diperbolehkan. Bisa. Nah Pak, kalau seandainya nih sudah melaksanakan atau sudah leasing kendaraan, khususnya kendaraan ya Pak ya. Iya. Nah, terus ingin menjual kendaraannya tapi masih status leasing, Iya. seperti itu. Apakah boleh dari pihak leasingnya sendiri? Kalau untuk diperjualbelikan kendaraan kita secara tanpa pengetahuan kami, jelas tidak boleh.
Tapi pada saat misalnya nih, kan case di lapangan cukup banyak. Debitur pinjamannya sisa misalnya 30 juta. Mobil dia mau jual laku 100 juta. Nggak ada masalah kalau dia pelunasan di kita, itu silakan saja dan sah-sah saja. Gitu. Selebihnya nanti boleh diambil oleh debiturnya kembali. Seperti Baik, itu diproses ulang dengan diganti nama atau bagaimana Pak prosesnya? Ini maksudnya take over ya? Ya, atau take pindah over tangan? ya. Iya. Kita take over ya, Iya. pemindah tanganan Pindah tanganan. kendaraan itu. Yang jelas kalau untuk proses take over sendiri tahapannya berbeda dengan yang tadi untuk dijual tadi ya. Ini beda. Nah, Oh, beda ini ya. kalau untuk proses pemindah tanganan sendiri, prosesnya itu biasanya dari pihak debitur datang ke kantor perusahaan pembiayaan di mana dia melakukan pengajuan kredit di awal. Seperti itu. Nah, nanti di sana akan dijelaskan mekanismenya seperti apa. Ya. Yang pastinya adalah dari pihak kami, kreditur, itu akan melakukan survei dulu kepada calon debitur yang akan menjadi kreditur kami. Ya, dia akan ke sana, dia akan survei, begitu nanti dokumen sudah dilengkapi ke kami semua secara lengkap, dan setelah hasil surveinya itu bagus, nah kita akan proses penandatanganan kontrak itu di kantor perusahaan pembiayaan. Nah, nanti setelah di kantor pembiayaan selesai, proses penandatanganan selesai, baru serah terima kendaraan ada di kantor kami. Berarti namanya berubah, diganti gitu Berubah, ya? tetap berubah jadi nama debitur yang baru. Seperti itu. Berarti semuanya harus datang ke kantornya Finance, ya lapor dulu pertama, nanti lengkapin berkas, disurvei, selesai, nanti pada saat sudah disetujuin, baru kita panggil keseluruhnya, debitur yang sudah existing di kami, yang sudah ada, sama calon debitur yang baru, gitu loh. Gitu, Pak. Nah, Pak, kalau seandainya pembayarannya itu macet, misalnya cicilannya macet seperti itu. Nah, apakah dari leasingnya sendiri akan ada akan ada telepon mungkin atau langsung datang ke rumahnya atau gimana? Oh gitu. Jadi mekanisme kami dalam melakukan proses penagihan itu ada beberapa tahapan. Yang pertama mungkin dalam waktu 1-2 hari kita biasanya melakukan telecollection atau melakukan mengingatkan kepada debitur bahwasanya Bapak Ibu sudah lewat tanggal jatuh temponya. Ya, lewat dari 7 hari biasanya sudah ada surat peringatan pertama atau somasi pertama kepada debitur yang diserahkan langsung diantar ke rumah debitur. Nah, seperti itu. Berarti kalau tapi tetap belum bayar gitu? Ya, SP-nya akan bertingkat. Jadi nanti surat peringatannya akan bertambah jadi SP2, nanti ada SP3 dan nanti ada surat. Bisa jadi nanti akan ada eksekusi kendaraan jaminan fidusia. Nah, terkadang kan Pak ada yang beberapa leasing tuh kalau seandainya cicilannya enggak tuh langsung datang, langsung menarik kendaraannya seperti itu. Kira-kira boleh atau tidak? Tapi pertanyaan untuk Pak Kasat Reskrim mungkin Pak. Iya. Jadi yang sering terjadi di wilayah Blitar, tapi alhamdulillah memang kalau untuk urusan fidusia ini selama 7 bulan saya di sini tergolong masih kecil. Dengan pengalaman saya ada di wilayah yang lain yang memang cukup tinggi untuk permasalahan tentang fidusia, perampasan, penggadaian, yaitu kemudian menadah barang-barang objek jaminan fidusia. Itu sering terjadi di wilayah yang lain. Nah, untuk masalah adanya wan prestasi lah ibaratnya dari objek fidusia ini, ada beberapa di dalam undang-undang fidusia ini dijelaskan kurang lebih ada 3 lah. Yang satu dengan cara misalkan si debitur ini sudah tidak kuat membayar, dia bisa mengalihkan ke orang lain seperti tadi diceritakan pihak oleh ketiga beliau, ibaratnya Pak ya. Tetapi jangan sendiri. Itu harus pengetahuan dengan kantor pembiayaan atau leasing tersebut. Yang kedua, dia sama-sama di dalam pasal 5 kalau nggak salah itu di poin B juga bisa dilelang secara bersama-sama. Itu. Dilelangnya, ketiga, maaf saya potong, ini dilelangnya melalui leasing itu sendiri atau bagaimana? nanti ada badan lelang Ada badan negara lelang ini. ya? Ya, badan lelang negara. Nah, itu teknisnya saya kurang mengerti untuk teknisnya seperti itu. Cuma di dalam undang-undang seperti itu. Yang ketiga, mungkin setelah poin 1, poin 2 ini tidak ada penyelesaian, misalkan begitu ya, harus ada eksekusi. Itu yang seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam undang-undang fidusia yang tahun 99 ini 49 dijelaskan bahwa memang adanya bukti sertifikat fidusia itu
dari leasing memberikan kewenangan untuk eksekusi secara tanpa adanya putusan pengadilan. Nah, dengan adanya pengamanan dari pihak yang berwajib termasuk kepolisian. Dan di peraturan Kapolri pun tahun 2011 juga sudah dikeluarkan oleh Pak Kapolri untuk pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Nah, akan tetapi perkembangan zaman ini tahun 2019 ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa segala eksekusi yang dilakukan oleh lembaga atau leasing dari pembiayaan itu harus melewati putusan pengadilan. Itu. Nah, kalau misalkan itu tidak dilewati, kadang-kadang ada oknum-oknum yang kolektor lah atau mungkin orang yang mengatasnamakan leasing untuk menarik secara paksa. Itu secara paksa sehingga timbul adanya pidana baru di situ. Adanya sehingga perampasan lah, apalagi pengancaman, ya kan? Karena orang yang debitur ini mau ditarik juga mungkin bertahan dia kan begitu. Nah, sehingga kadang-kadang sering melaporkan ke kami itu mengenai perampasan kendaraan tersebut. Itu. Dan itu memang sudah banyak juga kita proses, kita tindak lanjuti. Kurang lebih 2-3 bulan yang lalu juga ada kejadian di Ukar ini, juga kami coba proses di sana kan. Kami coba amankan termasuk objeknya, termasuk orang-orang yang memang pada saat itu oknum-oknum yang mengatasnamakan dari satu pembiayaan, lembaga pembiayaan untuk menarik paksa objek fidusia tersebut. Nah, ini jadi pengalaman juga, memang ini bisa dikenakan di pasal 368 di KUHP. Berapa ancamannya itu, Pak? Perampasan ini dikenakan kurang lebih sekitar 4 tahun nanti. 4 tahun cukup lama ya, Pak ya. Baik, kita kembali lagi ke Pak Ian. Pak, itu tadi kan prosedur kalau kita pemindah tanganan kendaraan melalui mengetahui pihak leasing, bagaimana konsekuensinya kalau kita take over kendaraan, pemindah tanganan kendaraan itu tanpa pengetahuan dari leasing. Kadang-kadang masyarakat Indonesia ini kan maunya yang simpel, udah begitu aja, nggak usah lah ribet-ribet lagi ke pihak leasing. Itu bagaimana, Pak? Apa sih konsekuensinya, dampak di kemudian harinya? Bisa dijelaskan? Jadi memang ya ini sekaligus ya adanya media ini sekaligus kita mengedukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kukar maupun yang di luar Kukar bahwasannya banyak kerugian yang akan diambil oleh debitur apabila melakukan proses take over secara tidak resmi. Salah satunya mungkin pada saat ini kendaraan sudah lunas, pada saat pengambilan BPKB itu pasti akan menemui berbagai macam kendala. Di antaranya mungkin tidak ada KTP asli. Syarat utama pada saat mau proses pengambilan dokumen BPKB itu wajib ada KTP asli. KTP asli atas nama yang pertama ya, Pak ya, pemohon pertama. Dan biasanya tetap dari kami juga minta surat kuasa untuk pengambilan BPKB tersebut. Nah, itu wajib biasanya semua dilampirkan. Berarti KTP-nya asli gitu ya? Wajib KTP asli. Kalau fotokopi berarti nggak bisa? Nggak bisa, biasanya wajib asli. Gitu. Karena kan pada saat kita memberikan kuasa, dari kami untuk verifikasinya seperti apa ya, minta butuh dokumen asli. Seperti itu sih. Baik. Ini mau bercerita sedikit, sebenarnya masalah apa aja sih Pak yang sering dialami atau kendala apa aja sih yang sering dialami yang muncul saat cicilan itu macet di tengah jalan atau ibaratnya cicilan itu nunggak gitu kan, masih ada masalah-masalah yang dialami oleh kreditur ya Pak ya? Iya. Bisa diceritakan sedikit Pak? Iya. Jadi pada saat kita biasanya melakukan proses penagihan ke rumah debitur, itu biasanya banyak sekali yang kita temui, baik itu dari proses penagihannya ya maupun hal lain-lainnya. Nah, biasanya pada saat kita melakukan proses penagihan itu kendala dari debitur kebanyakan usahanya menurun. Apalagi dengan kondisi COVID-19 seperti ini, banyak sekali debitur-debitur kita itu yang mengeluh dengan kondisi pendapatan dia menurun. Ya, kita banyak berbicara di sana dan kita pun juga banyak memberikan program dari pihak perusahaan pembiayaan. Baik itu program relaksasi selama COVID, itu juga kita buka selebar-lebar, seluas-luasnya. Maaf saya potong. Program relaksasi maksudnya diberi jangka waktu yang lebih panjang atau bagaimana yang dimaksud relaksasi ini Pak? Iya,
Jadi memang relaksasi itu ada beberapa metode ya Ibu Bapak ya. Jadi pada saat kita memberikan program ini kepada debitur, itu ada beberapa pilihan. Di antaranya debitur bisa hanya membayar pokoknya saja selama 6 bulan atau 3 bulan pertama. Terkadang debitur juga selalu berhitung. Pada saat dikasih 3 bulan pertama, dia ekonomi sudah pulih, Pak, usaha saya sudah kembali, saya cukup, saya tidak mau relaksasi lagi. Karena dalam proses 3 bulan pertama, dia hanya membayar bunganya saja. Seperti itu bisa. Ya, jadi makanya nanti pada saat itu biasanya ada pilihan-pilihan yang kita berikan kepada debitur untuk sekiranya dia memilih yang mana nih, gitu loh. Pak, kalau seandainya nih kendaraan itu sudah ditarik sama kreditur misalnya. Nah, apakah itu bisa nanti kalau misalnya sudah bisa dia bayar lagi, dia bisa dapat lagi nggak kendaraan itu? Oke, pada saat mobil itu diserahkan oleh debitur kepada kami, itu ada beberapa tenggang waktu biasanya kita kasihkan kepada debitur ya. Apakah nanti dia bisa keesokan harinya atau maksimum biasanya kita kasih 14 hari setelah proses penarikan itu. Serah terima dokumen di kantor, tanda tangan, kendaraan diserahkan, itu biasanya kita kasih waktu 14 hari untuk menebus kembali kendaraan tersebut. Jadi bukan serta-merta begitu kita tarik, mobil tidak bisa ditebus, tidak. Itu masih bisa untuk dilakukan negosiasi kembali ke kantor paling lama 14 hari. 2 minggu Pak ya? Ya, 2 minggu. Nah baik Pak, kembali lagi ke Pak Kasat Reskrim sendiri. Untuk kejadian tindak pidana itu paling banyak pencurian tadi Pak ya? Iya. Pencurian kendaraan bermotor juga paling banyak berarti Pak Ranmor ya? Nah biasanya ketika anggota menangkap Ranmor atau pencurian kendaraan bermotor, nah itu tuh berarti kendaraannya bodong seperti itu Pak ya? Tidak dilengkapi dengan BPKB. Biasanya kalau bahasanya kan bodong. Ya banyak. Jadi biasanya setelah kita tangkap itu dengan satu TO, dengan satu pelapor, contoh dia melaporkan satu kendaraan, mobilnya hilang kan, kita cari, kita dapat. Ternyata si pelaku ini juga mencuri di tempat lain, yang memang kadang-kadang masyarakat kita juga belum lapor atau mungkin ada proses yang lain yang mungkin si pelapor lakukan kan begitu. Nah kadang-kadang kita sering kali itu kita menemukan di dalam pelaku ini, kita menemukan barang bukti yang lain di luar dari pelaporan si pihaknya A lah. Nah itu semua kalau tidak bisa dibuktikan oleh si pelaku tentang kepemilikan kendaraan tersebut, kita amankan dulu sementara di kantor. Nah setelah itu kita lakukan penyelidikan lanjut tentang kendaraan-kendaraan ini sebenarnya milik siapa. Kita cek fisik kan begitu keluar nanti di data itu kepemilikannya, atau mungkin masih dijaminkan. Nah bisa jadi masih dijaminkan di leasing kan Pak ya? Masih juga ada kejadian juga sebagian besar itu masih pemilikan leasing. Nah itu kadang-kadang nanti kami baru nembusi ke pemilik dari leasing tersebut untuk bisa melaporkan kembali kehilangan barang tersebut. Karena status apabila suatu objek atau kendaraan itu masih objek fidusia, ya itu masih dipegang kekuasaan itu terhadap kreditur. Baik, kita dari tadi berbincang-bincang tentang penarikan kendaraan motor yang masih leasing ya Pak ya. Sebetulnya apa sih standar operasionalnya, bagaimana sih SOP-nya, kalau bahasa kami SOP dalam penarikan kendaraan bermotor yang masih dileasingkan itu Pak, yang nunggak gitu. Oke. Pada saat debitur mengalami penurunan pendapatan tadi ya, dari sisi usaha, jadi sehingga terjadilah yang namanya one prestasi, di mana debitur tidak membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang di awal. Kita biasanya ada memberikan yang namanya yang tadi saya jelaskan tadi mengenai surat peringatan pertama atau somasi ya. Itu berapa hari Pak? 7 hari biasanya kita dikasih jangka waktu 7 hari ya. 7 kemudian hari pertama kita SP1 tambah 7 hari kedua itu biasanya SP2 keluar. SP2 7 hari juga atau ada tambahan hari lagi? 7 hari. 7 hari. Kemudian ya, nanti 7 hari kemudian ya SP3 atau SK penarikan juga diperbolehkan. Oh berarti setelah diberikan SP3 kendaraan itu boleh ditarik gitu ya Pak? Tentunya dengan
artinya begini, kami di perusahaan pembiayaan juga tidak serta-merta langsung melakukan proses penarikan itu tidak. Artinya debitur juga pasti ada yang namanya proses negosiasi. Iya, Nah, dia bilang dia akan melakukan penyampaian kepada kami bahwasanya Pak, ini uang saya akan ada mungkin ada cair atau apa gitu lah, untuk sekian waktu minta waktu. Nah itu biasanya tergantung dari perusahaan pembiayaan untuk negosiasi. Biasanya kami akan jauh lebih kooperatif dengan debitur yang juga kooperatif seperti itu. Artinya dalam proses dia mengalami musibah atau dalam proses dia mengalami penurunan pendapatan, adanya komunikasi itu jauh lebih enak kami dalam melakukan proses pengambilan keputusan seperti itu. Baik. Kendala apa aja sih Pak yang dia temui saat menarik kendaraan? Kadang kan ada nasabah tidak ada kendaraan. Betul. Bukan nasabah, debitur ya tadi ya. Debitur. Ada debitur tapi tidak ada kendaraan. Betul. Kemudian ada kendaraan tidak ada debitur. Itu bagaimana Pak? Tentunya kami mengacu pada kontrak yang sudah dibuat ya Ibu ya. Pada saat kita kendaraan sudah tidak dikuasai oleh debitur, entah itu posisi unit sudah di take over atau dijual atau seperti apa yang jelas-jelas melanggar hukum, tentunya fokus kami kepada pemohon. Karena hubungan kami di awal adalah kontrak kami dengan debitur tadi. Berarti yang lebih diutamakan untuk penyelesaian kasus itu ini ya, Pasti yang ke debitur dahulu. debitur pertama ya. Iya, seperti itu. Berarti sudah cukup ya Mbak ya, kita udah Cukup paham nih berbincang-bincang. khususnya tentang leasing dan juga tentang banyaknya kejadian tindak pidana khususnya ranmor gitu Pak ya, pencurian motor. Tapi sebentar, kayaknya ada yang perlu saya tanyakan nih. Apa tuh? Pak, kalau pemindah tanganan kendaraan tanpa sepengetahuan leasing, itu ada hukum pidananya nggak sih Pak? Ada di Ada Undang-Undang ya? Fidusia jelas di pasal 36. Berat. Itu sudah jelas, jangankan memindah tangankan, menyewakan saja objek dari fidusia tersebut tidak boleh. Menyewakan Bisa aja nggak kena boleh ya, ya, apalagi pindah sanksi. tangan. 2 tahun penjara ini. 2 tahun penjara. Lumayan sih. lah emak ya. Dia harus menyewakan kan, harus memindah tangankan. Itu. Baik. Kemudian Memang boleh saya tambah satu Boleh, lagi. boleh silakan Pak. Jadi sekalian juga ini untuk ya tadi bilang edukasi atau informasi buat masyarakat semua, termasuk dari perusahaan pembiayaan, bahwa dengan adanya dari Perkap, maksud saya dengan adanya dari putusan MK ini tahun 2019, bahwa para kreditur maupun debitur ini supaya tidak jadi permasalahan, satu tadi yang disampaikan oleh beliau itu adanya satu komunikasi yang baik. Itu karena itu di luar dari kita bicara tentang oknum-oknum ya, oknum kreditur maupun dari oknum dari debitur. Itu yang nakal-nakal juga ada seperti itu. Ada komunikasi yang baik, saya yakin juga dari pihak kreditur ada kebijakan tersebut gitu. Nah, untuk mencegah terjadinya hal-hal atau timbulnya pidana-pidana lain seperti perampasan. Terkadang kita juga beli, misalkan saya nggak tahu Pak, saya beli kendaraan ini ternyata cuma STNK-nya aja. Iya, tanpa dilengkapi BPKB-nya tidak ada. ya Pak ya. Dia pernah juga nanti kena penadahan itu. Oh, itu kena pasal kena apa, tindak pidana juga Pak ya? Kena juga. Tidak ada bahasa di dalam undang-undang itu di KUHP dalam penadahan itu bahasa tidak tahu. Tidak tahu, ya benar sih. Itu hukuman ancaman pidananya berapa lama Pak? Itu lebih lama, itu 4 tahun. Oh, berarti Lebih penadahannya lama dong, lebih 4 tahun. Kalau itu di luar, itu di undang-undang KUHP dia, undang-undang pidana. Seharusnya dia bisa lebih teliti ya sebelum membeli seperti itu. Ya, jelas lah. Itu kan harus ada BPKB-nya, ya kan? STNK juga kan begitu. Mobil ini juga termasuk atau kendaraan tersebut juga bisa dicek kan di Samsat juga ini bermasalah atau tidak, betul nggak ini asli ini STNK atau BPKB kan begitu. Gitu. Sebenarnya fasilitasnya semua sudah ada dan tidak ada bahasa tidak tahu. Gitu. Saya nggak tahu dan segala macam ya, sehingga merugikan pihak lain. Itu yang sering terjadi. Ya, kan? Karena sering kita mengamankan satu objek, ternyata satu pelaku di situ ada barang bukti 10. Iya. Ya, jadi kadang-kadang sudah menjadi sindikat seperti itu. Nah, ini menyampaikan itu dan kemudian bila mau ada kesepakatan kontrak leasing atau kreditur dengan debitur, tolong aja dibaca kontrak tersebut dengan baik-baik. Kadang-kadang kita tanda tangan nih. Iya, Termasuk dari pihak kreditur dijelaskan dengan baik tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Gitu. Bila kurang jelas tinggal buka di Google, kan ada tuh undang-undang fidusia itu hanya 37 pasal aja. 30 hanya 37 Pak ya. Hanya 37 pasal itu udah jelas itu. Nah, itu. Di luar dari ada putusan Mahkamah
konstitusi yang tahun 2019 itu. Ya insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi di kejadian-kejadian yang mengarah ke pidana di wilayah Kutai Kartanegara, umumnya di Polda Kaltim. Oke, baik Pak. Sebelum kita tutup nih Pak, kami bisa minta pesan dan kesan nih Pak, khusus untuk Sobat Dilan. Sobat Dilan itu adalah fans daripada Dilan Dialog Lalu Lintas ini. Dari Pak Kasat Reskrim dulu, boleh pesan dan kesannya? Ya, pesannya ini merupakan program bagus, ya, program baik. Dengan programnya Dilan ini, apalagi di masa pandemi ini, kita ada keterbatasan untuk langsung bisa ketemu. Dengan biasanya kita dikasih langsung turun ke lapangan. Nah, mungkin dengan dibantu dengan program Dilan ini yang diprogramkan oleh Satlantas Polres Kutai Kartanegara, ya tidak sampai di sini saja, tidak hanya dari bidang lalu lintas saja. Ternyata kalau bisa semua bidang bisa dikemas di sini sebagai menambah wawasan dan edukasi untuk masyarakat Kutai Kartanegara khusus. Baik, terima kasih masukannya Pak. Kedepannya kami akan mengevaluasi lebih baik lagi. Kemudian pesan dan kesan kepada Sobat Dilan dari Pak Ian, silakan Pak. Ya, untuk semua sahabat Dilan dalam proses pengajuan kredit ke perusahaan pembiayaan yang jelas tidak sulit, yang jelas pasti diberi kemudahan. Dan tentunya kami menghimbau untuk selalu menjaga nama baik di perbankan maupun di perusahaan pembiayaan agar ke depan lebih mudah dalam melakukan proses pengajuan kredit seperti itu. Karena apabila Bapak Ibu nanti ke depan memiliki record yang bagus, tentunya akan menunjang baik dari sektor usaha dan lain-lain dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih mudah mendapatkan modal dan lain-lain seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak. Semoga apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim dan juga Pak Ian itu bermanfaat untuk sahabat-sahabat Dilan di rumah. Dan terima kasih banyak untuk Pak Kasat Reskrim dan Pak Ian yang sudah berkenan hadir di studio Dilan kita ini ya. Baik, untuk Sobat Dilan, kalau kalian punya pertanyaan atau unek-unek terkait lalu lintas maupun yang lain tentang leasing atau tentang pidana reskrim, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Atau kalian bisa juga kirim pesan melalui DM di Instagram kami, yaitu di Satlantas Polres Kukar, atau messenger kalian di Facebook kami, yaitu di Satlantas Polres Kukar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas. Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di channel YouTube Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa share ke Sobat Dilan lainnya. Terima kasih.